Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi mengenai metode penentuan prioritas masalah. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai analisis situasi untuk memulai pekerjaan perencanaan di sektor kesehatan. Nah, di video kali ini saya akan secara khusus berbicara mengenai metode-metode penentuan prioritas masalah terhadap masalah-masalah yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Oke teman-teman sekalian, hasil dari analisis situasi adalah daftar masalah. Ya. Jadi daftar masalah kesehatan, misalnya kematian ibu anak, malaria, TBC, HIV/AIDS dan seterusnya, ya, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau antara kondisi ideal dengan kondisi aktual. Nah, dari sekian daftar masalah ini tentu kita harus membuat yang namanya prioritas masalah. Nah, sebelum kita menuju ke pembahasan mengenai metode penentuan prioritas masalah, kita perlu tahu dulu apa alasan kita harus membuat prioritas masalah. Nah, ada dua alasan teman-teman sekalian, ya. Yang pertama itu dari semua masalah yang ada, terdapat kemungkinan masalah-masalah yang teridentifikasi tadi itu saling berkaitan. Antara masalah A, masalah B, masalah C, itu saling berkaitan. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan tiga masalah sekaligus, ya cukup dengan mengintervensi masalah A. Kemudian alasan kedua teman-teman sekalian adalah kemampuan yang dimiliki organisasi pelayanan kesehatan itu terbatas. Kita tidak punya cukup uang untuk bisa melakukan semua intervensi untuk menyelesaikan seluruh masalah tadi. Ya, bisa juga keterbatasan tenaga atau keterbatasan waktu. Oleh karena itu harus ada pilihan terbaik. Dari sekian masalah yang ditemukan, kita harus memilih masalah mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan masalah mana yang akan dikerjakan kemudian. Ya. Oke teman-teman sekalian, itu dua alasan mendasar kenapa kita harus membuat prioritas. Yang berikut teman-teman adalah metode penentuan prioritas masalah. Nah, ada banyak metode yang bisa digunakan, namun tidak semua metode bisa diterapkan. Karena kita tahu situasi yang ada di setiap institusi yang mau menyusun dokumen perencanaan itu kan berbeda-beda. Ada yang punya tenaga atau staf yang ada yang tidak. Ya, ada yang memiliki data, ada yang tidak memiliki data ya lengkap. Ini juga jadi problem. Nah, setiap metode yang dipakai tentu memiliki kelemahan dan kekurangan. Tidak ada satu metode yang sempurna. Oleh karena itu, kita harus menyadari betul saat menggunakan satu metode, maksimalkanlah yang menjadi eh, kelebihannya ya dan berupaya sedemikian rupa menutupi atau menjaga supaya kelemahannya tidak terlalu banyak. Nah, metode yang efektif memang adalah metode yang cocok dengan kondisi lingkungan eksternal dan internal. Kemudian ada dua metode ya yang tidak menggunakan uh, skor atau yang kita sebut sebagai metode kualitatif dan yang menggunakan skor atau yang kita akan mulai yang pertama teman-teman sekalian itu metode kriteria matriks. Metode ini teman-teman menggunakan tiga kriteria utama. Ya. Pertama, pentingnya masalah, dan yang kedua, kelayakan teknologi, dan yang ketiga adalah ketersediaan sumber daya. Namun teman-teman sekalian, ya pentingnya masalah ini dilihat lagi dari beberapa kriteria-kriteria yang lebih spesifik atau lebih khusus. Misalnya soal prevalensi atau besarnya masalah, severity atau akibat yang ditimbulkan dari masalah, rate of increasing, ini intensitas atau laju untuk perkembangan dari suatu masalah, degree of unmet need, derajat kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi akibat masalah itu terjadi. Yang berikut lagi soal social benefit, keuntungan sosial yang diperoleh seperti apa jika masalah itu diselesaikan. Kemudian apakah masalah itu mendapat perhatian publik, ada public concern, ya. Apakah ada dukungan secara politik untuk masalah itu diselesaikan, the political climate, ya. Nah, makin penting sesuatu, makin diprioritaskan, teman-teman sekalian.
Nah, yang kedua soal kelayakan teknologi ini makin mudah dalam akses dan penggunaan teknologi makin diprioritaskan. Sebaliknya, atau aksesnya maka ini makin tidak diprioritaskan. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya. Kita tahu sumber daya kan sudah menjadi alasan klasik yang pertama tadi ya. Nah, makin tersedia sumber daya, makin diprioritaskan. Sebaliknya, makin tidak tersedia sumber daya itu makin tidak diprioritaskan. Nah, setelah kita melihat tiga kriteria ini, ya kita langsung membuat sebuah tabel yang isinya daftar masalah. Misalnya ini masalah A, B, dan C. Kemudian 10 kriteria tadi kita cantumkan di sini. Nah, selama tabel ini ya kita berdiskusi di dalam kelompok, mengisi dari sisi pentingnya masalah itu bagaimana, dia kira-kira dapat skor berapa. Nah, skor itu teman-teman sekalian itu dari 1 ini sampai 5, dari yang tidak penting sampai yang sangat penting. Atau misalnya untuk kelayakan teknologi tadi, tidak ada akses sampai yang memiliki akses. Atau yang sumber daya tadi, tidak memiliki sumber daya sampai ya yang memiliki sumber daya, dari 1 sampai 5. Nah, ini tinggal didiskusikan dalam kelompok untuk mengisi tabel ini. Nanti penentuan akhirnya adalah I kali T kali R. Ya, jadi ini dikalikan 1 kali 4 kali 2 kali 3 kali 4 kali 3 kali 1 kali 3 kali 2, hasilnya seperti ini teman-teman sekalian. Nah, yang saya beri bulatan hijau ini adalah yang nilainya paling tinggi, itu yang menjadi prioritas nomor 1. Ini nomor 2 yang kuning, dan yang nomor 3 adalah yang merah. Nah, matriks atau kriteria matriks teknik. Yang kedua teman-teman, ini juga metode yang lumayan sangat terkenal teman-teman sekalian. Ini metode USG namanya ya. Jadi karena dia itu menggunakan kriteria urgensi, seriousness, dan growth, maka dia dikenal sebagai metode USG. Urgensi ini itu berkaitan dengan seberapa mendesak jika dikaitkan dengan waktu. Seriousness ini derajat atau akibat yang ditimbulkan dari masalah itu. Makin serius, makin diprioritaskan. Yang ketiga, growth. Ini tingkat perkembangan masalah. Makin cepat berkembangnya suatu masalah, makin diprioritaskan. Kita biasa pakai skor 1-5. Nah, nilai totalnya merupakan hasil penjumlahan atau perkalian nilai setiap kriteria. Ya. Nah, ada literatur yang mengatakan ini perkalian ya, untuk menghindari skor yang sama. Ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman sekalian ya. Jadi ada masalah A, B, dan C. Kemudian kita berdiskusi di dalam kelompok. Ada kriteria urgensi, seriousness, dan growth. Nah, ini tinggal nanti disepakati di dalam kelompok mana yang lebih serius misalnya ya. Setelah itu kalau menggunakan mekanisme penjumlahan ya hasilnya 11, 12, 13. Nah, kalau menggunakan mekanisme perkalian ya 45, 64, 75. Di prioritasnya ada di nomor 3, nomor 2 itu jadi ranking 2, dan yang merah ini 45 ini jadi ranking 3 ya, atau urutan ketiga. Yang berikutnya teman-teman sekalian, ada satu metode yang disebut dengan metode matematika atau yang disebut juga sebagai metode PAHO ya, atau Pan American Health Organization ya. Dia menggunakan 5 kriteria ya. Jadi kalau yang tadi USG dan beberapa USG itu hanya 3, ini 5 kriteria ya. Ada kriteria pertama itu magnitude atau luas dan besarnya masalah, ini dinilai dari prevalensi penyakit. Kemudian S itu severity atau kerugian yang ditimbulkan, biasanya dinilai dengan ukuran case fatality rate ya. Atau angka apa itu ya bahasa Indonesia. Ini salah satu ukuran epidemiologis, case fatality rate, seberapa fatal ketika terkena suatu penyakit. Ya. Kemudian vulnerability
Ini ketersediaan teknologi seperti obat atau vaksin dalam menyelesaikan masalah itu. Semakin tersedia ya semakin dapat skor tinggi. Kemudian community and political concern, ya, dukungan dan perhatian dari stakeholder yang punya perhatian terhadap masalah tadi. Dan yang kelima, affordability, ini soal ketersediaan dana. Ya. Nah, dia menggunakan nilai 1 sampai 5. Nilai total merupakan hasil perkalian nilai setiap kriteria. Makin besar, makin diprioritaskan. Makin tinggi kerugian yang ditimbulkan, makin diprioritaskan. Makin tersedia teknologi, makin diprioritaskan. Makin tersedia dukungan dan perhatian stakeholder, makin diprioritaskan. Makin tersedia dana, itu juga yang akan yang paling diprioritaskan. Nah, contohnya begini teman-teman sekalian ya. Jadi ada masalah A, B, dan C ya. Ada kriteria MSP, C, dan E, A ya. Nah, tinggal dikalikan saja ini teman-teman sekalian. Jadi ini dapat nilai 675, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Oke teman-teman sekalian, yang keempat ya. Yang keempat ini disebut sebagai metode multiple criteria utility assessment ya, atau MCUA ya. Nah, ini meliputi beberapa tahap ini nih kalau mau menggunakan MCUA ini. Pertama harus penetapan kriteria. Yang kedua adalah pembobotan kriteria. Yang ketiga itu pemberian skor pada setiap masalah berdasarkan kriteria, dan yang keempat itu perkalian nilai skor dengan bobot kriteria ya. Contohnya seperti ini teman-teman sekalian ya. Jadi untuk penetapan kriteria kita mesti berdiskusi terlebih dahulu di dalam kelompok. Kemudian kita menetapkan kira-kira berapa kriteria yang kita pakai untuk menilai masalah-masalah yang kita kumpulkan. Misalkan disepakati ada 3 kriteria. Kegawat daruratan, besarnya masalah, dan tren atau kecenderungan. Nah, dari setiap kriteria ini kita perlu bobot, perlu diberikan bobot ya. Didiskusikan lagi dalam kelompok. Untuk kegawatan misalnya kita kasih bobot 5, kemudian besarnya masalah kita berikan bobot 4, dan tren atau kecenderungan ini berikan bobot 3. Nah, alasan 5, 4, 3 ini itu menjadi diskusi internal dari masing-masing kelompok atau masing-masing institusi atau masing-masing orang yang menyusun dokumen perencanaan. Nah, dari langkah kedua kita berpindah ke yang ketiga, ini pemberian skor terhadap setiap masalah berdasarkan kriteria. Jadi masalah A misalnya, dari segi kegawatan itu dia dapat skor berapa, ya. Dan kemudian dari besarnya masalah itu dapat skor berapa, dan tren juga berapa gitu ya. Itu ditentukan di dalam kelompok, ini didiskusikan dalam kelompok. Angka-angka ini membantu di dalam perumusan keputusan final ya. Demikian pula masalah B, diskusikan dalam kelompok berapa besar nilai untuk kegawatan, besar masalah, dan juga tren, dan seterusnya C. Ini langkah ketiga. Langkah keempatnya kita melakukan perkalian. Sorry, ini tulisannya salah. Bukan perkalian. Perkalian nilai skor dengan bobotnya. Misalnya, ya ini kita buat tabel kriterianya kegawatan, bobotnya 5 ya. Seperti yang ada di bagian sini tadi ya. 5, 4, 3 ya. Jadi di bagian bobot kita isikan 5, 4, 3. Nah, untuk masalah yang pertama, masalah yang ini tadi, masalah A, kita kalikan bobot kegawatan untuk masalah A dengan nilainya. Jadi 5 dikali 5, hasilnya 25. Kemudian untuk masalah B, 5 dikali 4, 20. Kemudian masalah C, 5 dikali 2, 10. Hasilnya 10. Begitu seterusnya. Untuk besar juga begitu. Untuk besar, ini 16, berarti 4 dikali 4. Hasilnya 16. Kemudian 4 dikali 3. Ya. Itu masalah B, 12. Kemudian 4 dikali 5, hasilnya, hasilnya 20. Hasilnya 20. 4 dikali 5 hasil 20. Kemudian yang ini
dari tren ya. Bobotnya 3, kemudian dikalikan 3 pada masalah A, dapatnya 9. Kemudian 3 dikalikan 5 pada masalah B, hasilnya 15, dan 3 dikalikan dengan 4 untuk masalah C, hasilnya 12. Setelah itu kita jumlahkan, 25, 16, 9 hasilnya 50, 20, 12, 15 hasilnya 42, 10, 20, 12 hasilnya 32. Kemudian dari nilai ini kita pilih nilai yang paling banyak ya. Jadi prioritasnya masalah A dengan nilai 50, kemudian yang kedua adalah masalah B, nilainya 42, dan masalah C nilainya 32. Nah, itu teknik multiple criteria utility assessment. Yang terakhir teman-teman sekalian, ini metode yang kualitatif ini, tidak menggunakan skor ini. Relatif tidak menggunakan skor. Mungkin saja di dalam prosesnya menggunakan skor, tetapi biasanya tidak disebutkan. Ini metode Delbecq dan Delphi. Ya. Nah, Delbecq ini biasanya menggunakan para ahli ya. Survei kelompok para ahli yang sama keahliannya itu. Kalau dilakukan oleh orang-orang yang sama keahliannya, ini disebut sebagai metode Delphi. Ya. Sedangkan yang bervariasi keahliannya itu Delbecq. Jadi di Delphi ini, metode Delphi ini pesertanya relatif homogen, baik pendidikan, keahlian, dan pengalaman. Jadi mereka punya data yang cukup. Kalau di Delbecq itu relatif ini heterogen semuanya, bukan ahli yang khusus tentang hal itu. Misalnya ya orang-orang kesehatan sendiri ya itu cocoknya ya menggunakan metode Delphi. Kalau ada gabungan dengan orang-orang dari bidang lain, nah itu kita mungkin perlu apa ya Delbecq, metode Delbecq. Jadi ini semacam ada diskusi kelompok ya dalam proses penyusunan apa ini pembuatan prioritas masalah. Di dalam kelompok itu diberikan pertanyaan ya, pertanyaan untuk didiskusikan ya. Delphi tadi biarkan mereka mendiskusikan kira-kira dari seluruh masalah ini masalah apa yang penting. Nah, itu diserahkan kepada sekelompok orang ini, ahli ini untuk menentukan. Tentu memang sangat subjektif, tapi itulah prosesnya. Ya. Sangat subjektif dalam mereka menentukan. Tapi ya karena mereka para ahli, harapan kita mereka akan memutuskan dalam pilihan terbaik gitu dari pengamatan mereka sebagai ahli. Nah, kalau Delbecq ya memang ini campur sari ini ya, ada yang ahli, ada yang tidak ahli. Nah, tentu dari kedua proses ini teman-teman sekalian ya, kalau kita melakukannya itu butuh waktu yang agak lama itu. Karena ada diskusi yang panjang antara para ahli atau antara sesama peserta yang sifatnya kualitatif. Tentu banyak orang mengungkapkan argumen dan sulit untuk mencapai kata sepakat. Oleh karena itu kita memang perlu bertahap ya. Kalau buat pertemuan 2-3 kali ya, pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan itu juga bisa umum ya. Terus kedua bisa lebih khusus atau ketiga lebih khusus lagi untuk kemudian didiskusikan oleh mereka yang punya keahlian yang sama, Delphi atau yang bervariasi keahliannya. Nah, memang diperlukan kecermatan dan kesabaran dari kita yang mungkin jadi pemimpin dalam proses penentuan prioritas masalah itu. Nah, kurang lebih ada 5 metode itu teman-teman sekalian ya. Semoga penjelasan saya memberikan manfaat atau tambahan pengetahuan kepada teman-teman sekalian. Kalau ada yang punya referensi metode yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Ya, kalau ada kritik dan saran juga silakan ditulis ya. Saya dengan senang hati menerimanya. Ya, sampai jumpa lagi nanti kita di video berikutnya dengan hasil penentuan prioritas masalah ya. Ya, di teman-teman setelah melakukan itu ya minimal dapat tabel inilah ya. Ada masalah kesehatan masyarakat dengan masalah yang di ranking ya. Nomor satunya mana, nomor duanya, nomor tiga. Dan ya oke, begitu saja teman-teman sekalian ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.
Jangan lupa di-share ke mereka yang membutuhkan.